Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan nih sampai nih mbak. Amin ya robbal alamin. Tak doakan dari tanah air, mugo-mugo sampai nih sukses selalu di perantauan, mugo-mugo berhasil, kemudian membawa uang sing berkah barokah, amin. Nah, mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas kasus yang beredar kemarin. Jadi silahkan disimak kasus terjadinya ini terhadap salah satu PRT asal Indo yang baru bekerja di Hong Kong. Dan dia ini non X, mbak, baik itu Hong Kong atau ke negara lain. Jadi mungkin belum ada pengalaman, jadi dia bingung nih bagaimana caranya untuk melapor dan bagaimana sih tindakannya di dalam kasus yang dihadapi. Jadi silakan disimak, jadikan ini ke pelajaran. Lek penting semen seren, lek nggak penting sampean simpenan. Tapi sekali lagi tolong mbak-mbak ini dicamkan, karena mungkin siapa tahu ada teman kita yang mengalami nasib yang sama, jadi mbak-mbak ngerti gimana cara membantunya. Jadi silakan disimak video ini bagi kawan-kawan yang penasaran. Dan ini adalah pembahasan di channel ini buat sampean semuanya. Kawan-kawan, mbak-mbak semuanya udah nonton video depan tadi. Jadi di situ yang saya ketahui adalah hari kemarin Mbak Indo iki kerja di daerah Taiwan, dan dia iki kerja baru 2 bulanan, mbak. Nah, kemudian mungkin karena terbentur bahasa ya, jadi mungkin dia belum begitu cakap untuk komunikasi, mungkin memiliki kesalahan sehingga majikan iki sampai melakukan pemukulan terhadap si PRT Indo ini. Dan kemudian si Mbak E hari itu dia belanja nih ke toko Indo untuk membeli makanan. Di situ dia ketemu mbak sama teman-teman yang lain juga yang berasal dari Indo, karena itu kan toko Indo yang berada di daerah Taiwan sana. Secara otomatis si Mbak Eki curhat kalau dia baru kerja di Hong Kong dapat 2 bulan, kemudian dia mengalami yang namanya kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Nah, mengetahui ada kasus seperti ini salah satu dari mereka ngambil video. Tapi sekali lagi gue salutnya adalah ketika menutup muka si Mbak E. Jadi sekali lagi mungkin kalau ada yang komentar, kenapa fotonya, kenapa videonya ditutupin, kenapa muka si korbannya ditutupin, harusnya seperti ini mbak. Karena apa? Dia udah mendapatkan kekerasan di majikan, jangan sampai nanti kasusnya dieter-eter kemudian menambah psikologisnya dia, jadi terganggu nanti nyakutnya ya. Jadi gue selalu sama mbaknya tadi, intinya betul sampean harus memblur muka si korban atau si mbaknya ini. Nah, jadi di dalam kasus ini bagaimana sih saran saya menghadapi kasus-kasus yang lain, termasuk kasus teman kita ini yang baru kerja di Hong Kong. Jadi silakan disimak ya mbak. Nah, kalau ada teman sampean yang mengalami kasus yang sama atau sampean nih mengalami kasus yang sama, pertama bener sampean harus melaporkan kasus ini ke agensi. Karena ketika sampean melaporkan ke majikan atau mungkin sampean melawan majikan, mungkin sampean bakal terbentur bahasa. Kecuali kalau sampean bisa Inggris atau mungkin sampean pernah ex Hong Kong, nggak masalah mbak. Mungkin sampean bisa melawan majikan itu sendiri. Tapi kalau sampean baru kerja di Hong Kong, maka sampean lapor agensi dulu. Penting banget. Nah, nanti dari agensi kemudian sikap majikan bagaimana? Agensi membantu sampean apa enggak? Ada di pihak sampean apa enggak? Majikan berubah apa enggak? Atau majikan kui tetap mengulangi
mengulangi hal yang sama, yaitu melakukan kekerasan terhadap sampean, Mbak. Lah itu kan sampai di pelintir tangannya kayak gini, atau mungkin diketuk dengan benda keras sehingga iki memar. Iki Mbak, tangan bagian atas iki memar. Jadi tangan sebelah kiri bagian lengan iki memar. Tapi kalau nggak dijiwit puter, kemudian dengan menggunakan kekuatan sehingga iki sampai lebam, sampai biru. Jadi saking kerasnya, atau diketuk dengan benda keras sehingga kui lebam. Jadi ada dua hal, nggak mungkin cuma diginikan, tapi mungkin karena pakai benda keras, kemudian juga pakai atau ini dijewer, diputer. Nah itu bisa menyebabkan hitam pada lengan jika terlalu keras. Nah kalau sudah seperti ini, kui kan bekasnya masih ada ya. Silakan Mbak foto. Mumpung bekasnya masih ada, Saman bisa juga melaporkan ke organisasi yang berada di Hong Kong, Mbak. Dan organisasi kui tidak hanya bahasa Kantonis, tapi juga ada yang Inggris, ada yang bahasa Indonesia juga. Jadi kalau Saman telepon sama mereka, Om Sek Kong Kung Tua, Om Sek Heyingman, I cannot speak English, I cannot speak Cantonese. Jadi Saman minta bahasa Indo. Nanti mereka bakal mendatangkan orang lain yang bisa bahasa Indo. Karena di situ pasti Mbak ada orang-orang Indo, karyawane, bahkan ada yang nunggu kasus Mbak Indo juga. Jadi kalau sampai ngerasa kesulitan nanti melapor, tenang. Ada kok kawan-kawan yang lain yang memakai bahasa Indo untuk melaporkan kasusnya. Jadi sekali lagi, kalau agensi kui tidak membantu sampean, maka Saman wajib untuk lapor ke organisasi. Lapor KJRI bagaimana? KJRI boleh. Tapi sekali lagi, KJRI takut mengedepankan yang namanya perdamaian. Perdamaian memang bagus, tapi kalau perdamaian kui tidak menghasilkan, di mana majikan di blacklist, majikan ditegur oleh pihak imigrasi, kemudian majikan membayar kompensasi, jangan. Karena apa? Tujuan Saman melaporkan, majikan juga kena dan memberikan kompensasi kepada sampean jika Saman mengalami pemutusan kontrak kerja. Tapi saya jamin majikan tersebut tidak akan pernah berubah sekalipun Anda melaporkan kasus ini ke KJRI, ke agensi. Jadi jalan satu-satunya Saman bisa melaporkan ke organisasi. Jadi di sini saran saya ada 3 organisasi. Salah satunya mungkin Saman bisa minta bantuan, karena kasus-kasus yang kita bahas, yang dibahas oleh channel iki rata-rata dari organisasi tersebut, Mbak. Jadi dibantu oleh organisasi tersebut. Silahkan disimak iki 3 organisasi apa aja saya yang biasanya gentol-gentoli membantu para migran worker, atau yo termasuk juga PRT asal Indo ya Mbak semuanya. Nah 3 organisasi yang sering membantu kasus para PMI Hong Kong, yang pertama adalah Mission for Migrant Worker. Nah ini alamatnya di sini Mbak. Nah untuk nomor telepon silakan langsung 2522 8264. Sampean 7 nomor iki. Kalau perlu ditulis Mbak. Karena sewaktu-waktu ada kasus yang sama dialami oleh teman kita depan tadi 2 bulan, kui majikannya melakukan kekerasan, Saman bisa minta bantuan ke organisasi Mission for Migrant Worker ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Beton House. Beton House itu salah satu yang terkenal sekali menangani kasus-kasus para PRT asing di Hong Kong, termasuk PRT asal Indo. Iki nomor teleponnya adalah 27213119. Silakan save. Untuk alamatnya ini Mbak. Kemudian yang ketiga, Christian Action. Jadi sampean kalau sering sekali membaca koran-koran Indo yang di Hong Kong, kita pasti tahu Christian Action ini. Jadi iki tidak hanya melayani kasus-kasus, tapi juga
konsul hak-hak sampean. Jadi kalau sampean tidak dikasih hak sampean bisa konsul ke sini, Mbak. Kemudian yang ketiga adalah konselingan psikologis. Majikan sampean jahat nih, tukang hina sampean. Kemudian ngata-ngatain dengan sesuatu yang tidak pantas. Nah, sampean bisa melaporkan kasus ini ke Christian Action jika psikologis sampean terganggu, Mbak. Contoh sampean iki ngerasain yang namanya kayak orang apa ya kayak wong stres lah karena sering banget dihina, kemudian sering banget dikatain ini itu. Nah, sampean bisa melaporkan kasus ini karena kalau sampai majikan melakukan hal yang seperti itu kemudian mengganggu psikologis sampean, iki bisa dikasuskan. Jadi selama sampean mengalami kasus-kasus perawatan psikologis sampean terganggu, kuwi digaji, Mbak. Sing gaji sapa yo majikan. Karena kuwi masa-masa pemulihan ya. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan-pelatihan lainnya. Jadi sampean bisa kok meminta bantuan ke Christian Action ini. Nah, untuk alamatnya iki sini, Mbak. Kemudian iki WA-ne 56408251, kemudian teleponnya 52967332. Jadi kui ada telepon kantor, ada juga WA-nya. Jadi kalau sampean ada kalau sampean minta bantuan, sampean bisa langsung WA. Nggak bisa Inggris, nggak bisa Kantonis, pakai bahasa Indo aja. Jadi ya sampean cuma nulis help me gitu loh bagian atasnya, kemudian sampean ceritakan. Nanti di sana pasti diterjemahkan, Mbak. Sampean kalau benar-benar nggak bisa keluar, sampean pasti diambil, Mbak, di dalam kasus ini. Jadi menurut saya pribadi ya, Mbak-mbak semuanya, ada kasus yang sama, sampean laporkan. Apalagi iki ada bekas lebamnya kan. Jadi ketika sudah ada bekas lebam, kui sebagai bukti bahwa majikan kui benar-benar melakukan kasus kekerasan terhadap PRT-nya. Kemudian jangan lupa sama juga menulis permasalahan apa kok sampai majikan marah. Walaupun saman salah nih, disuruh ini salah, kemudian disuruh ngambil tisu, saman malah ngambil sendok. Nah, itu kan sampean salah karena terbentur bahasa yang kurang. Tetapi kalau sampean salah, majikan tidak boleh melakukan yang namanya kekerasan. Iku melanggar. Sekalipun seandainya yang melakukan kui adalah anak atau mbah-mbah, kui tetap tidak diperbolehkan. Kalau yang melakukan kedua orang tersebut, maka sampean melaporkan kasus ini ke majikan dulu. Responnya majikan bagaimana? Membiarkan, menertawakan, atau bagaimana? Kalau menertawakan, membiarkan, memarahin tapi tidak berubah anaknya, sampean bisa melaporkan. Karena nanti yang bertanggung jawab terhadap kasus anaknya yo orang tua mereka, termasuk yang membayar kompensasi nantinya yo majikan Anda atau emak anaknya tadi. Sekali lagi, gue saran saya untuk mbak-mbak semuanya, jangan bertahan di kondisi yang seperti itu. Karena semakin sampai mendiamkan, gue malah ngelunjak. Mereka malah melakukan hal-hal yang serupa. Terus menerus mbak menyakiti sampean. Karena apa? Sampean diam tadi. Jadi saran saya lawan. Karena ketika sampean diam, besoknya lagi kalau sampean salah, gergeten, ini neh. Karena apa? Sampean diem. Jadi itu kan diem. Jangan sampai kasus-kasus Erwiana kemudian Puspitasari dialami oleh teman-teman yang lain. Tolong ya, kalau ada kasus seperti ini lawanan, jangan mendiamkan. Semakin sampean takut, semakin sampean diinjak. Itu pesan saya buat mbak-mbak semuanya. Nah, semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.